Halo, selamat datang kembali di channel kami, Surya Desain. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Nah, di video kali ini kita mau mendiskusikan bagaimana cara menghitung budget untuk sebuah pekerjaan memasang keramik. Ya teman-teman, tentunya sebelum kita melakukan sebuah pekerjaan atau sebelum kita memutuskan untuk melakukan start awal mencari tukang untuk melaksanakan sebuah pekerjaan, khususnya pekerjaan pemasangan keramik. Terlebih dahulu kita harus merencanakan berapa budget yang harus kita persiapkan agar pekerjaan ini nantinya tidak terganggu karena kekurangan budget. Nah, di video kali ini saya mau mengilustrasikan, misalnya kita memiliki sebuah rumah atau kita sebut ruko, dan kita memiliki ruang tamu yang rencananya kita akan melakukan pemasangan keramik di ruangan tersebut. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita persiapkan, budget berapa yang harus kita persiapkan, kita akan tuntas di video kali ini. Ayo tetap simak sampai akhir di video ini. Di dalam pekerjaan pemasangan keramik, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah penentuan material. Nah, yang pertama, material keramik. Kita harus terlebih dahulu mensurvei berapa harga keramik yang mau kita pakai. Tentunya harga ini sangat berkaitan dengan ukuran yang akan kita pasang. Misalnya keramik 60x60 atau keramik 80x80 pastinya akan memiliki harga yang berbeda. Yang kedua adalah yang kita perlu persiapkan adalah semen, material semen dan material pasir. Nah, kita ketahui semen memiliki harga yang sudah cukup standar. Kalau di daerah saya sekitar 45.000 sampai 50.000 per saknya. Dan harga pasir di daerah saya satu kol lebih kurang 500.000. Memiliki isi lebih kurang 4 kubik. Baik teman-teman, kita ilustrasikan kita memiliki rumah seperti gambar berikut. Nah, rencananya kita akan melakukan pemasangan keramik di ruangan keluarga pada rumah kita dengan luas 6,35 meter untuk panjangnya dan lebarnya 4 meter. Jadi di daerah sini ya. Nah, kita akan menghitung berapa sih budget yang diperlukan untuk kita melakukan pemasangan keramik di area ruangan keluarga. Nah, pertama sekali yang kita hitung adalah berapa luas dari ruangan keluarga ini. Yaitu caranya panjang kali lebar ya. Panjangnya 6,35, lebarnya adalah 4 meter. Oke, kita rincikan dulu di sini. Luas kebutuhan ruang adalah 6,45 meter dikali 4 meter. Hasilnya adalah 6,45 kali 4, 25,8 meter. Jadi kebutuhan ruang di sini adalah 25,8 meter. Saya kasih tanda. Nah, sekarang kita hitung kebutuhan bahan yang diperlukan. Kebutuhan bahan yang pertama adalah keramik. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu keramik yang model apa yang mau kita pasang di ruangan ini. Jadi ukuran keramik itu ada bermacam, ada yang 40 x 40 cm, ada yang 60 x 60 cm, dan ada yang 80 x 80 cm. Nah, pemisalannya kita di sini memakai keramik ukuran 60 x 60 cm. Keramik 60 x 60 cm memiliki isi dalam satu kotak itu ada 4 buah ya. Jadi ada juga yang 3 buah dalam satu kotak. Tapi umumnya itu satu kotak memiliki isi 4 buah ya. Jadi kita hitung dalam satu kotak itu ada berapa meter ya. Nah, yaitu caranya adalah satu keramik itu kan 60 x 60 cm ya teman-teman.
berarti 0,6 kali 0,6 kali 0,6 ya. Berarti satu piece keramik itu 0,36 meter dikali ada 4 piece dalam satu kotak. Berarti dalam satu kotak keramik memiliki luas 1,44 meter luas ya. Nah, ini 1,44 meter luas. Ini ya teman-teman. Saya pisahkan di sini biar lebih gampang dilihat ya. Artinya apa teman-teman? Kebutuhan ruang di sini kan 25,8 meter luas ya. Kita butuh keramik berapa kotak kira-kira? Nah, kita bisa hitung ya. Berarti 25,8 dibagi 1,44 ya. Luas ini dibagi dengan satu kotak keramik. Luas satu kotak keramik. Jadi dihasilkan berapa kotak keramik yang kita perlukan. Jadi 25,8 dibagi dengan 25,8 bagi dengan 1,44. Berarti kita butuh 17,9 atau 18 kotak ya. 18 kotak keramik. 18 kotak keramik. Jadi kita hitung kebutuhan keramik ini, saya sarankan jangan pas-pasan ya 18 kotak karena banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi kalau misalnya kita beli pas-pasan, secara real di pekerjaan di lapangan itu nanti bisa berkurang ya, karena ada beberapa faktor. Pertama mungkin bisa terjadi keramik itu rusak pada saat pengiriman barang ya, rusak artinya pecah ya, itu pertama. Yang kedua mungkin pada saat pengerjaan itu ada terjadi pecah juga yang mungkin diulah dari tukang ya, mungkin kurang hati-hati, atau mungkin pada saat pemotongan keramik mungkin ada sompel ya, artinya kan keramik itu kan tidak bisa digunakan lagi gitu ya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut biasanya kita beri tambahan beberapa kotak untuk jaga-jaga ya, agar tidak terjadi kekurangan. Karena kalau misalnya sudah kekurangan keramik yang kita beli, kadang kita mau beli lagi itu udah tidak ada ya. Jadi produksi keramik itu per apa ya, tidak secara kontinu terus menerus ya. Jadi per paket ya. Misalnya pada saat ini produksi ada 100 kotak. Misalnya ini contoh aja ya, 100 jangan bilang 100 lah, 1000 kotak misalnya, 1000 kotak. Nah, 1000 kotak ini memiliki motif yang sama ya, dengan motif dan warna yang sudah pasti sama ya. Setelah itu pabrik tidak produksi lagi. Nah, kebesokan hari atau di hari-hari berikutnya mungkin pabrik akan memproduksi lagi dengan kode yang sama, tetapi biasanya warna dan coraknya udah beda ya, walaupun beda dikit tapi udah nampak. Jadi kalau misalnya kita kurang, kita beli lagi dengan produksi yang hari produksi yang berbeda, itu akibatnya keramiknya jadinya beda warna, jadi beda motif ya, jadi tidak bagus ya nanti ya, jadi belang-belang ya. Jadi kalau bisa kita beli keramik, tipsnya adalah kita beli agak lebih lah, lebih 1-2 kotak itu wajar lah ya, lebih ya, jangan pas-pasan ya kawan-kawan semua. Nah di sini kita butuhkan, kalau pasnya kan 18 kotak ya, jadi kita tambah ya lebih kurang misalnya 3 kotak lah ya, 3 kotak tambah 3 kotak berarti jadinya 21 kotak ya kita beli ya. Kita kasih retensinya 3 kotak. Nah, harga keramik berapa? Nah, harga keramik kita lihat ya. Kita lihat di contohnya, saya contohkan aja ya di Tokopedia ya. Di sini harga keramik beragam ya. Untuk yang ukuran 60-60 ada yang 135.000 sesuai dengan corak. Nah, ini yang seperti ini kan coraknya yang corak hitam ya, kawan-kawan. Nah, ini coraknya yang ada yang 99.000. Wah, ini mungkin diskon ya. Biasanya nggak semurah ini ya, teman-teman. Nah, ini 60-60 125.000, ada yang 122.000 ya, sesuai dengan corak dan mereknya. Nah, ini banyak ya. Ini ada yang corak seperti ini 128.000 ya. Ukurannya sama 60 ke 60. Harganya beda-beda ya, kawan-kawan.
Oke, kita contohkan misalnya kita ambil standar ya. Standar biasanya dengan warna standar seperti ini, cream, big ya, warna big itu harganya satu kotak 125.000 ya. Jadi kita ambil contoh satu kotak yang harganya 125.000. Artinya kita butuh keramik itu, kita butuh keramik 21 kotak, harga satu kotaknya 125.000. Berarti keramiknya saja 2.625.000 ya. 2.625.000 rupiah. Nah, ini harga keramik yang kita butuhkan. Nah, oke, setelah keramik yang kita butuhkan adalah material semen. Nah, teman-teman, semen di sini dalam 1 meter luas kita membutuhkan semen itu kan untuk material spesi dari keramik ya, atau adonan semen untuk perekat keramik dengan lantai. Nah, biasanya tebal spesi yang kita pakai adalah 2-4 cm. Dan campuran antara semen dan pasir kita menggunakan komposisi 1:6. 1:6 ya. Jadi kalau kita akumulasikan atau kita hitung dalam 1 meter luas, semen yang diperlukan untuk pemasangan keramik adalah 0,25 sak ya. Ingat teman-teman ya, dalam 1 meter luas itu 0,25 sak semen yang diperlukan ya. Jadi kalau kita hitung 0,25 sak dikalikan dengan 0,25, saya tulis di sini ya biar nggak salah. Ini 0,25 sak dalam 1 meter ya, dikali dengan 25, karena kan luas kita kan 25,8 meter ya. Nah, makanya dikali 25,8 meter ya, 25,8 meter. Habis itu dikalikan dengan harga dari semen tersebut. Harga semen itu satu sak di daerah saya 50.000 ya. Bisa merek Padang, bisa merek 3 roda ya, bisa merek merah putih. Itu harganya ada yang lebih murah lah, antara 45.000 sampai 50.000. Jadi kita asumsi satu sak itu rata-rata 50.000 ya teman-teman. Jadi untuk semen yang diperlukan adalah berapa ya, kita hitung teman-teman. Sorry, 0,25 sak dalam 1 meter luas dikalikan dengan ukuran yang kita perlukan 25,8, artinya kita memerlukan 6,45 sak semen ya. Ya kalau seperti ini ya biasanya kita genapkan ya menjadi 7 sak ya, 7 sak. Jadi 7 sak dikali dengan 50.000, karena harga satu sak 50.000. Berarti untuk semennya diperlukan budget 350.000 rupiah. Oke, yang ketiga adalah kita memerlukan material pasir. Kita bisa lihat ya, kemarin kami ada beli pasir. Nah ini ya teman-teman ya, harga pasir 1 koli itu 500.000, dan di 1 koli ini lebih kurang ada 4 kubik ya pasirnya. 500.000 ada 4 kubik. Jadi kalau kita hitung ya, 1 kubik pasir itu harganya 125.000. 1 kubik pasir ya, harganya 125.000. Oke. Nah, kebutuhan pasir dengan perbandingan 1:6, maka pasir yang diperlukan untuk 1 meter luas pemasangan keramik itu memerlukan
0,045 meter kubik. 0,045 meter kubik ya. Jadi pasir yang diperlukan untuk pemasangan keramik 1 meter luas adalah 0,045 meter kubik dikalikan dengan 25,8 dikalikan dengan harga pasir. Tadi harga pasirnya kan kita udah hitung ya, adalah 125.000 dalam ukuran 1 kubik ya. Jadi teman-teman, ini 0,045 adalah jumlah pasir yang diperlukan dalam 1 meter kubik. 0,045 meter kubik yang diperlukan dalam ukuran 1 meter luas pemasangan keramik ya, dikalikan dengan kebutuhan luasan yang akan dipasang keramik, terus dikalikan dengan harga 1 kubik pasir. Nah, kita hitung sama-sama. 0,045 dikalikan dengan 25,8 dikali dengan 125.000. Nah, lebih kurang 145.125. 145.125. Inilah budget yang diperlukan ya teman-teman ya. Tapi pasir mungkin bisa lebih banyak ya. Ini kali ini kita lihat dulu berapa ya. Wah, ini banyak teman-teman. 0,045 dikali 25,8. Nah, ini kan kita kan sebenarnya kan butuhnya cuma 1 kubik aja ya, 1,1 kubik ya. Jadi ya mungkin teman-teman bisa cuman cukuplah memesan pasir ini ya 1 becak aja ya, nggak usah sampai 1 kol ya. 1 becak mungkin ya sekitar 1 kubik ya, 1 kubikan gitu ya. Tidak bisa. Oke. Setelah itu material kira-kira ini aja ya, nggak ada lagi ya, 3 ini aja. Terus satu lagi upah kerja. Nah, upah kerja di sini di tempat kami berbeda dengan di daerah lainnya. Maksudnya antar daerah upah kerja itu bisa beda-beda. Nah, kalau di tempat saya upah kerja pemasangan keramik itu juga disesuaikan dengan posisi tempat di mana kita mau pasang ya. Nah, contohnya misalnya ruko lantai 1 biasanya harga di sini sekitar 30.000 sampai 35.000. Nah, kalau ruko di lantai 2 harganya naik 5.000 ya, jadi 40.000 jadi 40.000. Di lantai 3 bisa 45.000 dalam 1 meter luas ya. Jadi misalnya ini kan kita mau pasangkan di ruang keluarga di lantai 1 ya. Berarti harganya 35.000 ya dalam 1 meter luas. Sorry ya, di sini ya. Nah, kali 25,8 meter. Kan? Jadi 1 upah kerja 1 meter dikali 25,8 meter kebutuhan dikali 1 meternya upah kerjanya 35.000. Jadi satu aja ya teman-teman, 35.000 dikali 25,8 berarti 903.000 rupiah. Nah, kalau ini kita total ini semuanya
berarti sekitar 4 juta ya kawan-kawan. Berarti ini ya, saya kasih lihat biar lebih enak dilihat ya, bikin rupiah. Nah ini ya, kita bisa lihat ya teman-teman. Jadi budget yang kita perlukan sudah kita hitung, yang artinya di dalam kebutuhan ruang seluas 25,8 meter dengan panjang 6,45 dikali 4 meter sesuai gambar ini ya. Ya, diperlukan budget sekitar 4 juta rupiah untuk pemasangan keramik dengan model tertentu. Baik teman-teman, beginilah cara praktis yang kita gunakan untuk menghitung kebutuhan keramik yang mau kita pakai sebelum pekerjaan itu dilakukan. Silahkan subscribe video ini kalau teman-teman suka. Boleh share ke teman-teman lain agar teman-teman lain juga bisa mendapatkan informasi dari video ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!